Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Nandiazana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Luar biasa ya upaya pemuda-pemudi kita untuk bersatu di masa lalu. Di masa yang serba sulit, tidak seperti saat ini, di mana semuanya serba mudah dan tersedia di mana-mana. Para pemuda-pemudi Indonesia memulai perjuangannya dengan persatuan. Sumpah Pemuda ialah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Saat itu, para kaum muda mulai menyadari bahwa perjuangan mereka membutuhkan persatuan dari semua unsur. Organisasi-organisasi atau para kaum muda itu masih bersifat kesukuan, seperti Jong Batak, Jong Minahasa, dan Jong Silibes. Ada pula Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islaminten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar Indonesia atau PPI, dan masih banyak lainnya. Kongres ini melahirkan gagasan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan pembina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Selain itu adalah demi menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air. Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil karena masih adanya perbedaan pandangan. Selain itu, digelar kembali beberapa pertemuan demi menemukan persatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan. Kongres Pemuda II. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Susunan kepanitiaan Kongres Pemuda II antara lain: Ketua Sugondo Joyo Puspito, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Taji, Pembantu 2 Konjo Sungkoro, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 J. Leimena, Pembantu 5 Rohyani. Sidang-sidang Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini dilaksanakan dalam 3 tahap sidang, yaitu: sidang pertama dilaksanakan Oktober 1928 malam, bertempat di Gedung Katolik Jongelingen Bonn Waterlopen. Sementara itu, Sugondo menyerukan tentang pentingnya Indonesia bersatu. Muhammad Yamin memberikan ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia, yang menegaskan ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yakni yang pertama sejarah, yang kedua bahasa, yang ketiga hukum adat, yang keempat pendidikan,
Yang kelima, kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu 28 Oktober 1928. Berlangsung pukul 8 sampai 12 siang. Sidang dilaksanakan di Ostjava Bioskop Scanningsplein Report, membahas tentang hal-hal yang terkait tentang pendidikan. Rapat ketiga dilaksanakan hari Minggu 28 Oktober 1928, 17.30 sampai 20 malam. Dilaksanakan di Gedung Indonesische Club Gebau. Rapat ketiga juga diisi ceramah, misalnya Ramelan menyampaikan tentang gerakan kepanduan. Berikutnya, Sunario menyampaikan materi tentang pergerakan pemuda dan persatuan bangsa. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Keputusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Indonesia berdasarkan kebangsaan dengan namanya. Jong Java, Jong Sumatera Bon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Roken, Jong Islam Meten Bon, Jong Silibes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesungguhnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah mendengar pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan perharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga ringkasan lahirnya Sumpah Pemuda yang saya buat semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Karena bagaimanapun kita harus mengetahui perjuangan-perjuangan pahlawan yang telah berjuang untuk negeri tercinta ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.